Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak, wa a'tini ma'aka abadan. Ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Mahasuryalaya Sirna Rasa PPKN, wabil khusus Sayyidina wa Murabbi Arwahina Pengarsa Abah Haus Qaddasallahu sirrah, wa nafa'na Allahu bihi wa bi anwa'i ulumihi wa asrarihi wa karamati bi barakatil Fatihah. Untuk takdir saya mursyid Bapak Kiai Haji Roni yang baru saja menyampaikan ilmu-ilmu Allah. Sohibul Bait Uda Hendi beserta ibu dan seluruh keluarga besar beliau senantiasa mendapatkan kejembaran rahmaniyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang Haji Azhari dan seluruh rekan-rekan ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah. Menarik apa yang telah disampaikan oleh Kiai Roni tentang inti daripada zikir la ilaha illallah. Dalam Al-Quran ada dua ayat ini yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang pertama, wa iza qila lahum la ilaha illallah. Wa iza qila lahum, jika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah ini untuk orang awam. Untuk orang awam. Ada lagi ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Pakai kata i'lam. I'lam itu ilmu. Ketahuilah. Inilah yang kita amalkan. Dalam hadis afdhalul zikri fa'lam. Afdhalul zikri. Pertanyaannya adalah kapan zikir la ilaha illallah menjadi afdhalul zikri. Hadis Nabi, afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baiknya zikir ketahuilah adalah la ilaha illallah. Pertanyaannya, kapan zikir la ilaha illallah menjadi sebaik-baiknya zikir? Perkataan fa'lam ini adalah ilmu. Harus pakai ilmu. Apa? Ilmu thariqah, ilmu syariat, ilmu thariqah, ilmu ma'rifah, ilmu hakikat. Kalau membaca la ilaha illallah dengan keempat ilmu ini, maka la ilaha illallah menjadi afdhalul zikr. Apa ilmu syariat? Yang tadi dijelaskan Kiai Roni. Syariat itu sesuatu yang kelihatan dengan mata, terdengar dengan telinga. Orang sholat kan kelihatan sholatnya. Wah, sholatnya khusyuk banget. Dari mana? Matanya meremelek. Dari mata. Itu syariat. Puasa ketahuan, nggak makan, nggak minum. Ibadah haji ketahuan, itu syariat. Baca Quran yang secara syariat harus sesuai dengan
tajwid. Memang ini sebagai catatan. Orang Toriko bahasanya baca diri, baca Quran kagak bener. Meskipun ada orang baca Quran yang gak bener, tapi di hadapan Allah lebih dahsyat. Ini ceritanya Syekh Khalil Bangkalan. Syekh Khalil Bangkalan didatangin tamu Qurra dari Saudi Arabia, bahasa Arabnya fasih. Dengar Syekh Khalil Bangkalan baca Quran ada logat Maduranya, atau mungkin makhorijul hurufnya kagak dipasehin tuh. Sampai akhirnya itu orang dari Saudi dalam hatinya menghina. Katanya orang alim, katanya ahli Quran, baca Qurannya aja nggak bener. Baca Qurannya nggak bener. Allah tunjukkan, tiba-tiba datang tamu yang lagi kesurupan. Ada orang kesurupan di majelis itu. Ya orang-orang minta Syekh Khalil biar nyembuhin. Kata Syekh Khalil, jangan saya, tuh Syekh yang dari Arab, yang baca Qurannya fasih. Dibaca ada di ruqyah ada tuh. Di ruqyah fasih bacanya. Itu jinnya ketawa-tawa. Bahkan ikutin bacaannya. Nyerah dia, ruqyahnya gak mempan. Abang Syekh Khalil baru baca Bismillahirrahmanirrahim, kabur. Sadar. Apa kata Syekh Khalil? Setan di sini takut sama logat Madura. Zaman Abah Anom ada wakil takin ajengan yang dia ahli jin, siapa namanya? Yang ahli jin, yang Abah disuruh sampai yang di tol itu tuh, yang di tol. Abah suruh jadi siapa namanya? Abah suruh ziarah sama Abah Anom ke Anta. Allah yarham rahmatan wasi'ah. Ki Anta. Abah awas, Abah disuruh ziarah ke Abah sepuh sama Abah Anom. Ditemenin sama Ki Anta. Tapi kata Abah yang mimpin Ki Anta. Yang mimpin. Kalau kata Abah katanya Fatihah aja kagak lempeng. Fatihahnya nggak lempeng. Tapi awas ziarah ikut Ki Anta. Ikut ziarahnya baca Kiai. Ya Allah, itu pendidikan guru luar biasa. Jangan hanya bermain di syariat saja. Sampai ketika zikir sedang ziarah, itu Abah Aus dipeluk luar biasa. Ternyata yang meluk adalah Abah sepuh. Termasuk yang tol itu yang katanya banyak jinnya, Abah Aus disuruh pergi ke sana bersama Ki Anta. Cadas pangeran. Sampai jinnya bilang, saya nggak takut sama kamu. Yang saya takut sama yang nyuruh kamu ke sini. Itu di luar daripada syariat. Tapi ya mumpung masih ada waktu, ya tidak salah kalau belajar Al-Quran. Dan itu dakwah. Maka zikir la ilaha illallah harus pakai ilmu syariat. Apa? Bacaannya benar. Tuh Abah akan ngajarin begitu. La ilaha illallah. Jangan ada yang dikurangi, jangan ada yang ditambah. La ilaha illallah. Ada baca la ilaha illallah. Haknya tambah hamzah tuh kalau gitu. Hak jadi itu. Meskipun ketika sudah terlena, mungkin bacaan kita benar, tapi orang dengarnya salah, itu udah lain dah urusannya dah. Tapi yang masalahnya dibikin gak bener. Gimana dia?
il. Maka apa Masya Allah, tegas apa? Jangan ada yang jangan dibikin. Kalaupun itu orang dengarnya begitu, itu urusan dia. Yang penting lisan kita la ilaha illallah. Meskipun semakin lama sudah tidak fokus kepada guru, tapi sudah kepada rasa. Sudah kepada rasa. Ini pertama, harus tahu ilmu syariat. Alhamdulillah kita diajarkan itu oleh guru agung kita. Zikir dengan menjaga hak hurufnya. Yang kedua, ilmu thariqah. Ilmu thariqah itu metode, cara. Bagaimana la ilaha illallah menjadi afdolnya zikir, harus pakai cara. Cabai itu dibikin apaan aja enak, bisa. Tapi ada orang ahli masak cabai, bisa dia bikin sambal, bisa laku, dia punya dagangan. Kenapa? Metode masaknya beda. Begitu pula zikir la ilallah, kata kalau bahasa Abah, monyet juga baca la ilaha illallah. Bukan monyet, burung beo juga baca la ilaha illallah. Tapi nggak pakai ilmu thariqah. Apa? Pakai metode. Metode zikir la ilaha illallah banyak, Pak. Kita tidak mengatakan yang lain salah, tidaklah. Karena kita kan harus tanbih, tidak menyalahkan ajaran orang. Ada zikir la ilaha illallah, khotib hadat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dua la ilaha illallah dicampur menjadi satu. Ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada. Itu metode. Bersyukur kita ilmu thariqah dalam berzikir la ilaha illallah dahsyat kita punya. Apa? Harus melalui talqin. Yang tadi dijelaskan, seperti singkong yang harus ditanam, ditancap, dimasukkan dulu ke dalam. Bahkan si Abdul Qadir jelas keras dia, Pak. La ilaha illallah zikir nggak pakai talqin. Makomnya wa iza qila lahum la ilaha illallah. Makomnya orang awam. Mau jenggotnya panjang, mau jidatnya hitam. Kalau nggak pakai itu si Abdul Qadir, Pak. Maka kalau kiai-kiai yang bantah bukan omongan saya. Mungkin Pak Kiai sama Abah Awas merasa ilmunya sama. Ayo masih Abdul Qadir, ayo. Mungkin kalau kita yakin gak ada apa-apanya mereka, tapi mungkin ya seleting saya sama dia, gitu kan, kadang-kadang begitu. Oke, si Abdul Qadir keras. Zikir la ilaha illallah tanpa talqin, makomnya awam. Ini pertama. Yang kedua, agar menjadi afdhalul zikri itu harus mudawamah, harus terus menerus, nggak seminggu sekali. Dulu sebelum thariqah saya seminggu sekali pas baca Rotibul Haddad. Paling kalau enggak dapat objekan inna lillahi wa inna ilaihi tahlilan. Itu nggak mudawamah. Kita dalam thariqah kita setiap sholat jangan tinggalkan la ilaha illallah, meskipun cuma 3 kali. Yang penting jangan ditinggalin, untuk menjaga istiqomah. Terus apalagi cara bacanya
Diatur juga, ada metodenya juga. Dulu kan la ilaha illallah, la Babil main HP, la ilaha illallah. Sekarang nggak bisa. Apa? Bisautin qawiyin wa darbin sadidin. Suaranya keras, hentakan yang kuat. Karena zikir ini bukan buat tangan biar bisa nonjok orang kuat, bukan buat muka biar glowing, bukan buat kulit biar kebal, tapi masuknya biar ke dalam hati, biar hatinya bersih. Maka la ilaha illallah. Tidak sembarangan kita. Maka itulah kalimat alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Dua udah. Ilmu syariat alhamdulillah, ilmu thariqah alhamdulillah. Yang ketiga ilmu ma'rifah. Zikir la ilaha illallah harus pakai ilmu ma'rifah. Apa ilmu ma'rifah? Ma'rifah itu pengetahuan. Harus paham makna la ilaha illallah. Maka perlunya hikmah ilmiah sebenarnya intinya memahami makna la ilaha illallah. Memakrifatkan la ilaha illallah. Kenapa? Beda orang yang paham dengan orang yang tidak paham. Monyet dikasih emas 1 kilo, emas kilo, kayak gimana itu? Sama pisang udah busuk lagi, udah hitam, kira-kira monyet milih mana? Pisang. Kenapa? Karena nggak paham. Dulu di Kalimantan katanya emas tuh dibuat lempar-lempar karena nggak tahu betapa harganya emas. Tapi kalau paham beda. Metode yang dibaca sudah begitu indahnya, apalagi kita memahami makna la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Tidak ada apa-apa kecuali Allah, termasuk kita. Jika engkau ada, maka aku tidak ada. Kata Allah begitu. Jika engkau mau ada, maka aku tidak ada. Jika kamu tidak ada, maka aku ada. Apa itu ihsan? Anta budallah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Cara bacanya begitu, Pak. Tapi ada cara baca yang lebih bagus. Al-ihsan anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu. Bedanya apa? Ihsan itu anta budallah, kamu beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, kalau engkau tidak bisa melihat, fa innahu yarak, maka kamu merasakan sedang dilihat oleh Allah. Tapi kalau bacanya fa illam takun sakta. Pada dalam Al-Quran wakaf sebentar dah, sakta. Fa illam takun kayak bal rona fa illam sakta, berhenti. Fa illam takun, berhenti. Tarahu, artinya apa? Fa illam takun, kalau kamu sudah tidak ada. Fa in, jika engkau lam takun, tidak ada. Tarahu, maka kamu bisa melihat Allah. Kalau engkau sudah menghilangkan keakuan dirimu, sudah menghilangkan jabatanmu, sudah menghilangkan keilmuanmu, aku tidak ada apa-apa, la haula wala quwwata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang tadi jadi jelaskan oleh guru kita, udah nggak ada apa-apa.
Nggak ada nih, ini kan ikhwan saya. Enggak, ini ikhwannya Abah. Gimana sih Kiai Anu Kiai Roni, ikhwan saya dibawa-bawa? Ikhwan lu di mana? Malu. Ikhwan nggak ada semuanya. Ustaz, muridnya ke sana, iya nggak apa-apa. Asal jangan bunyi aja kan. Pak Ilham takun. Itu makna ilmu ma'rifah. Semakin kita memahami, semakin renungkan aja. Pakai otak kita merenungkan makna la ilaha illallah. Biar Allah yang mengajarkan. Allah itu senang orang yang berpikir. Makna la ilaha illallah pikirin. Hatta lagi mohon maaf, kadang-kadang dapat ilhamnya lagi nongkrong. Dapat ilham, Pak. Oh iya. Ini ilmu ma'rifah. Yang terakhir, baca la ilaha illallah harus dengan ilmu hakikat. Apa yang tadi dijelaskan? Buah daripada zikir la ilaha illallah. Kalau bahasa Abah, kalau zikir jangan enak sendiri. Kalau zikir harus ada bekasnya. Air mengalir ada bekasnya basah. Api membakar ada bekasnya. Zikir juga ada bekasnya. Dan jangan enak sendiri. Orang yang di sekitarnya merasakan nyaman. Itu buah dari zikir. Apa buah dari zikir? Tanbih. Ustaz, kayaknya masih jauh banget. Emang masih jauh. Masih butuh manakiban. Wah, jangan merasa, wah saya udah banyak pasien nih, udah gak perlu manakiban lagi, udah hatam. Ini Quran istilah kata baru juz 2 kita, Pak. Masih butuh abah, masih butuh ikhwan, masih butuh manakiban, masih butuh bersama-sama. Kenapa? Perjalanan masih jauh. Maka gak usah ganti zikir selain la ilaha illallah. Mudah-mudahan bermanfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima.